Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Porsaja, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki adalah satu di antara beberapa yang memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur untuk kita, dan Allah telah jamin untuk kita, dan Allah telah persiapkan untuk kita. Hal ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sabdakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang melata di atas permukaan bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan rezekinya. Artinya siapapun kita, apapun profesi kita, dari suku apapun kita terlahir, dimanapun kita tinggal, yakin bahwasanya rezeki kita memang sudah ditetapkan, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tugas kita hari ini adalah mengambil berikhtiar, mengambil rezeki yang memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tetapkan untuk kita. Artinya kita disuruh berikhtiar oleh Allah. Ketika dia seorang karyawan, maka berangkatlah dia ke kantor. Kalau memang profesinya seorang karyawan. Seorang buruh berangkat ke pabrik. Seorang pedagang, ya berangkat dia ke pasar. Untuk apa? Untuk mengambil rezeki yang memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takar dan tentukan untuk di hari itu. Nah, pemirsa Porsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini jelas bahwa apa yang memang sudah Allah takdirkan untuk kita, tugas kita hanya mengambil. Bukan mengatur seberapa besar yang harus kita dapatkan hari ini. Karena banyak orang bekerja, tetapi dia ingin mengatur hasil dari pekerjaannya dia. Banyak orang yang berdagang, dia kepengen ngatur hasil perdagangannya dia, dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan akan seberapa besar hasil yang akan dia dapatkan. Sehingga banyak di antara mereka yang kemudian peras keringat, banting tulang, lupa waktu, lupa keluarga, lupa segalanya. Bahkan untuk hanya sekedar menyapa keluarga saja dia nggak sempat. Karena sibuk bekerja, berangkat pagi pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam, itu saja yang dilakukan. Padahal sesungguhnya harta yang dia dapat tidak akan dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banting tulang setiap hari bekerja. Bahkan juga tidak sedikit di antara mereka yang kemudian meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela dia untuk tidak sholat demi pekerjaannya. Rela dia untuk tidak sholat, demi perdagangannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal apa yang memang Allah sudah takdirkan untuk kita pasti akan menjadi milik kita, tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Apa yang memang sudah Allah tentukan buat kita pasti akan sampai kepada kita dari manapun itu jalannya. Hadirin pemirsa Porsaja yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis qudsi yang begitu luar biasa ketika kita mau memahami hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihat kepada kita dalam hadis qudsi ini. Ya ibna Adam, kata Allah, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai ibnu Adam, aku ciptakan engkau untuk beribadah. Fala tal'ab, maka jangan engkau main-main. Jangan engkau malas-malasan. La tal'ab, jangan main-main. Jangan kemudian ibadahmu kau jadikan sebagai lelucon. Artinya ketika beribadah serius, khusyuk, fokus dengan ibadah. La tal'ab. Yang kemudian wa takaffaltu rizqaka fala tat'ab,
dan aku telah menjamin rezekimu. Fala tat'af. Jangan engkau capek-capek. Rezeki kita udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ngoyo. Yang tadi lupa segalanya. Lupa silaturahim. Yang lebih parah lagi, lupa melaksanakan ibadah kepada Allah. Lupa menghadap Allah yang telah memberikan rezeki kepada dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan hadirin pemirsa saja yang dimulakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ibna Adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul maut." Nabi SAW bersabda, kalau seandainya anak cucu Adam itu lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezeki itu akan datang menghampiri dirinya, sebagaimana kematian itu akan datang menghampiri dia. Jadi ketika ada seorang yang gak kepengen dapat rezeki, tapi karena memang Allah sudah tentukan rezekinya ada, maka rezeki itu akan datang menghampiri dirinya. Sebagaimana ketika ada orang lari dari kematian, gak mau mati, ujung-ujungnya juga pasti akan mati. Ujung-ujungnya dia akan meninggal. Bahkan kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun mereka ngompet bersembunyi di balik tembok yang kokoh sekalipun, mati. Rezeki begitu. Orang udah ngumpet, udah ogah, nggak mau dapat rezeki. Tapi memang Allah udah tentuin, ini rezeki kamu datang. Walau dia lagi tidur sekalipun, rezekinya bakal datang. Rezekinya bakal datang menghampiri dirinya. Karena memang sudah Allah tentuin, Allah udah catat itu buat kita. Dan hanya saja, hadirin yang dimulakan Allah, hendaknya kita pahami bahwa rezeki itu bukan cuma harta. Rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu bukan hanya berupa materi, bukan. Bukan cuma itu. Kalau kita batasi kerangka berpikir kita bahwa rezeki itu adalah duit, adalah harta, maka rugi kita. Karena sesungguhnya ada yang lebih berharga, yang lebih bernilai dari duit, dari harta yang kita punya. Apa dia? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ini jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dari uang yang kita punya. Hadirin pemirsa saja yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut dengan rezeki Allah. Yakin bahwa ketika kita mau berikhtiar mengambil memang apa yang memang Allah sudah tentukan buat kita, insya Allah kita akan dapat. Tentu kita ambil dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan cara-cara yang haram. Supaya apa? Supaya harta yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh, ini akan menjadi rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah, rezeki yang insya Allah akan mampu menghantarkan diri kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan takut dengan rezeki Allah. Jangan ragu dengan kekayaan Allah. Jangan ragu sedikit pun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau seluruh manusia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah kasih semua permintaan mereka, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah miskin. Allah tidak akan pernah jatuh miskin. Allah akan tetap kaya walaupun semua manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.